Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Rahmawati dengan NPM 192151008 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Satya Santika SPD MPD. Storyblocks Audio. Nah, adapun materi yang akan saya bahas adalah bentuk aljabar SMP kelas 7 semester 1. Nah, di sini terdapat menu. Yang pertama ada materi dan yang kedua ada kuis. Nah, sebelum kita memasuki kuis, kita bahas materinya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bahas materi, mari kita simak video berikut ini. Materi pembelajaran kelas 7 SMP MTS sederajat tentang aljabar yang berada pada semester 1. Pernahkah Anda semua melihat kendaraan yang dimiliki oleh orang lain? Apakah jenisnya sama? Ketika kita melihat kendaraan yang ada di lingkungan sekitar kita, ternyata ada jenis-jenis kendaraan yang sama, tetapi ada juga kendaraan yang berbeda. Hal ini akan berkaitan dengan pembelajaran terkait aljabar dalam matematika. Untuk memperluas wawasan kita, yuk kita membaca tentang profil Al-Khwarizmi, berbagi pengalaman dengan teman-teman kita, dan juga membaca Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Mengenal bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran yaitu mengenal bentuk aljabar dari masalah konstekstual. Saya membaca tentang aljabar, dan saya menemukan tulisan 2x tambah 3. X tambah 3 itu apa ya? Oh, sekarang saya paham bahwa 2x tambah 3 adalah pembelajaran yang ada di matematika tentang aljabar. Untuk lebih memahaminya, marilah kita perhatikan percakapan yang ada berikut ini. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP, dan dia sedang belajar matematika. Nah, maksudnya seperti apa ya? Yuk kita pahami bersama-sama. Informasi yang diperoleh dari percakapan tersebut yaitu Pak Erik membeli 5 buku, Pak Thohir membeli 3 buku dan 2 kardus buku. Lalu, secara matematis dapat ditulis bahwa Pak Erik sama dengan 5, Pak Thohir sama dengan 3 tambah 2x. Lalu, apa itu x? X itu menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Jika di dalam kardus terdapat 10 buku, maka X sama dengan 10. Jadi, 3 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 23. Jika di dalam kardus terdapat 20 buku, maka X sama dengan 20. Jadi,
3 tambah 2 kali 20 sama dengan 43. Jika di dalam kardus terdapat 30 buku, maka X sama dengan 30. Jadi, 3 ditambah 2 kali 30 adalah 63. Dan seterusnya. Jadi, banyak buku yang dibeli oleh Pak Thohir tergantung pada nilai X-nya. Sekarang, mari kita perhatikan bentuk aljabar dari 2X tambah 3. Apakah Anda tahu apa istilah matematikanya? Dua X tambah 3. 2 dapat kita sebut dengan koefisien, X dapat kita sebut sebagai variabel, dan 3 dapat kita sebut sebagai konstanta. Apakah variabel harus selalu X? Bentuk variabel tidak selalu huruf X, bisa saja huruf P, huruf Q, atau huruf-huruf yang lainnya. Apakah kalian tahu nama bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan? Seperti pada contoh berikut ini. Dua X dan 3Y disebut dengan suku satu, atau yang lebih dikenal dengan istilah matematika monomial. Dua X tambah 3 disebut dengan suku 2, atau yang lebih dikenal dengan binomial. 2X tambah 3Y tambah 4 disebut dengan suku 3, atau yang lebih dikenal dengan istilah trinomial. Nah, begitu materi singkatnya dari bentuk aljabar. Apakah kalian ingin tahu lebih tentang bentuk aljabar? Apakah sudah cukup? Nah, jika kalian masih ingin tahu, mari kita memasuki subbab yang pertama, yaitu pengertian bentuk aljabar. Nah, di sini sudah terdapat pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab kedua, yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, tadi dalam video kan sudah disebutkan ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, itu masuknya ke dalam unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama, kita bahas tentang variabel. Apa sih yang disebut dengan variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel disebut juga dengan peubah. Nah, terus variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu dari huruf A, B, C, sampai dengan Z. Nah, dari ilustrasi kedua ini diperoleh bentuk aljabar, yaitu 4X ditambah 3Y ditambah 8. Nah, variabel dari 4X adalah X, lalu variabel dari 3Y adalah Y. Nah, sekarang kita lihat contoh. Di sini terdapat contoh. Yang pertama ada variabel dari bentuk aljabar 7M ditambah 2N dikurangi 3 adalah, nah yang jawabannya adalah variabel dari bentuk aljabar di atas adalah dari 7M, berarti variabelnya adalah M. Nah, untuk variabel dari 2N adalah
N. Selanjutnya untuk nomor 2, variabel dari bentuk aljabar 15A ditambah 7B dikurangi 5C ditambah 1. Nah, variabel dari bentuk aljabar di atas adalah, untuk dari yang 15A adalah A, untuk yang dari 7B variabelnya adalah B, dan yang dari negatif 5C variabelnya adalah C. Next, kita lanjut ke koefisien. Nah, apa sih yang disebut dengan koefisien? Coba kita lihat ilustrasi berikut ini dulu ya. Nah, dari ilustrasi 2, di sini terdapat bentuk aljabar 4x ditambah 3y ditambah 8. Nah, coba kita lihat pengertian dari koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Nah, kan tadi sudah dibahas apa yang disebut variabel. Variabel itu adalah huruf kecil yang di belakang angka. Ini kan ini 4x, berarti variabelnya x. Nah, sedangkan koefisien adalah angka di depan variabel. Itu disebut dengan koefisien. Nah, untuk koefisien dari 4x adalah 4 dan variabel koefisien dari 3y adalah 3. Next. Nah, di sini sudah terdapat contoh. Yang pertama, tentukan koefisien bentuk aljabar 9a dikurangi 3b ditambah 4. Nah, koefisien dari 9 merupakan koefisien dari A, sedangkan negatif 3 merupakan koefisien dari B. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukan koefisien bentuk aljabar negatif 3M ditambah 4M dikurangi 6. Nah, di sini sudah terdapat jawabannya. Negatif 3 merupakan koefisien dari M dan 4 merupakan koefisien dari N. Next, kita lanjut kepada konstanta. Nah, coba sekarang lihat dari bentuk aljabar berikut. Ada bentuk aljabar 4x ditambah 3y ditambah 8. Nah, apa sih yang disebut dengan konstanta? Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nih, kan 4x memiliki variabelnya x. Sedangkan 3y memiliki variabelnya y. Sedangkan kalau konstanta tidak memiliki variabel atau yang sering disebut jomblo. Nah, kita next ya. Di sini terdapat contoh. Yang pertama, tentukanlah konstanta bentuk aljabar dari 12K dikurangi 7L ditambah 9. Nah, konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah 9. Lalu, contoh yang nomor 2, tentukan konstanta bentuk aljabar dari negatif 3M ditambah 4M dikurangi N. Nah, coba yang tahu tidak, konstanta dari negatif 3M ditambah 4M dikurangi 6. Nah, ya, konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah negatif 6. Kenapa negatif 6, Bu? Nah, karena di sini terdapat negatif, jadi harus selalu di bawah. Misalkan sama yang ini juga kan negatif 3M. Nanti kalau ditanyakan berapa sih koefisien dari negatif 3M, berarti koefisiennya adalah negatif 3. Nah, yang ini juga sama. Kalau ditanyakan koefisien dari 7L, berarti koefisiennya adalah negatif 7. Nah, kita next ya. Selanjutnya, kita bahas tentang suku. Nah, dari ilustrasi 2 diperoleh bentuk aljabar masih sama ya, seperti yang tadi, yaitu 4x ditambah 3y ditambah 8. Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, maupun jumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Itu disebut suku.
Nah, di sini 4x. 4x kan tidak dipisahkan oleh pembagian, pengurangan, atau operasi pengurangan, penjumlahan, pembagian, sama perkalian. Berarti ini disebut dengan satu suku. Nah, selanjutnya 3Y juga dibilang dengan satu suku. Lalu yang 8 juga dibilang dengan satu suku. Nah, jadi ini tuh terdapat 3 suku. Ini suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga. Kita next. Nama banyaknya suku. Oh, mohon maaf. Nah, selanjutnya nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, bentuk aljabar dari 2x, 2x, 8a pangkat 3 terdiri dari satu suku yang biasa disebut dengan monomial. Jadi, bentuk aljabar yang memiliki satu suku biasa disebut dengan monomial atau yang memiliki satu suku. Selanjutnya, ada bentuk aljabar 2x ditambah 4, 3p pangkat 2 dikurangi 6. Terdiri dari dua suku. Kenapa disebut dengan dua suku? Karena ini 2x dihitung satu suku karena terhalang oleh operasi penjumlahan. Ini juga disebut dengan satu suku. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku biasanya disebut dengan binomial atau suku dua. Next, yang ketiga, ada bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 7. Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini juga ada 1, 2, 3 suku. Nah, terdiri dari 3 suku. Bentuk aljabar yang memiliki 3 suku biasanya disebut dengan trinomial atau suku 3. Selanjutnya, bentuk aljabar 6m pangkat 4 ditambah 3n pangkat 2 dikurangi n ditambah 5. Coba kita hitung ada berapa suku bentuk aljabar berikut. Nih, 6m pangkat 4 dihitung dengan satu suku, 2, 3, 4. Nah, jadi bentuk aljabar ini memiliki lebih dari 3 suku atau memiliki 4 suku. Nah, biasanya bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial atau suku banyak. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke quiz, oke? Quiz time. Nah, di sini sudah terdapat soal, tentukanlah variabel dari bentuk aljabar. Coba ada yang tahu berapa variabel dari 5A ditambah 4B ditambah 8? Coba kita jawab. Ngasal dulu ya. Ya, ternyata salah. Ternyata jawabannya bukan 5 dan 4. Kita coba yang A. Ya, yang jawaban A juga tetap salah. Lalu kita coba yang A dan B. Nah, benar. Jadi variabel dari bentuk aljabar 5A ditambah 4B dan ditambah 8 adalah A dan B. Next. Yang kedua, terdapat soal, tentukanlah koefisien dari bentuk aljabar 3A ditambah 2B ditambah 1. Nah, coba kita isi yang A dulu ya. Kita ngasal terlebih dahulu ya, ternyata salah. Lalu kita coba yang C. Coba, masih ingatkan apa yang disebut koefisien? Koefisien adalah angka yang di depan variabel. Nih, 3 dan 2. Selanjutnya, tentukanlah konstanta dari bentuk aljabar 15x ditambah 6y dikurangi 10.
Nah, coba ada yang tahu tidak konstanta dari 15x ditambah 6y dikurangi 10? 10 bukan ya, kita coba ya. Ya, ternyata salah. Lalu kita coba yang B. Benar jawabannya. Kenapa negatif 10, Bu? Karena di sini terdapat bentuk aljabar 15x ditambah 6y dikurangi 10. Nah, apabila ada negatif di depannya, itu harus dibawa. Misalkan kalau negatif 15x, kata tadi yang Ibu jelaskan, 15x, negatif 15x berarti berapa koefisien dari negatif 15x? Berarti koefisiennya adalah negatif 15. Nah, seperti itu. Kita next ya. Nah, selanjutnya tentukan banyaknya suku pada bentuk aljabar. Ada yang masih ingat? Suku dipisahkan oleh apa? Nah, jadi suku itu dipisahkan oleh operasi bentuk aljabar, yaitu operasi pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Nah, di sini coba ada 5x dikurangi 3y ditambah 4z ditambah 1. Nih, ini 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Coba kita lihat jawabannya yang 4 suku yang mana. Nah, ada yang D. Kita coba klik yang D, benar atau tidak. Nah, jawabannya benar kan? Kita next ke soal yang terakhir. Nah, bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku. Tadi sudah dijelaskan. Kalau 1 suku disebut dengan monomial, kalau 2 suku disebut dengan binomial, kalau 3 suku disebut dengan trinomial. Nah, kalau yang lebih dari 3 atau 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, banyaknya suku tersebut disebut dengan polinomial. Nah, materi sama kuisnya sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.